Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Teman-teman, kami dari kelompok EOKI, Fixed Bagian, Fixed Production Rate, Economic Order Quantity dari mata kuliah pemodelan dan simulasi. Kami ada 6 anggota, saya perwakilannya yaitu yang bernama Wahid Herlambang Suroso, NIM 10117064. Nah, dari Fixed Production Rate, kami mempunyai 4 indikator penting dan 2 contoh soalnya. Apa aja itu 4 indikator pentingnya? Yaitu kenapa EOKI, kemudian definisi dari EOKI tersebut, manfaatnya, dan model EOKI bagian Fixed Production Rate. Kemudian ada contoh soalnya, kami beri 2. Nah, kemudian kenapa EOKI? Dalam dunia industri, dunia usaha tampaknya telah diwarnai pertumbuhan dalam hal ukuran dan kompleksitas organisasi-organisasi perusahaan. Bagian yang mengalami perubahan yang cukup menonjol adalah perkembangan dalam pengendalian persediaan. Masalah pengendalian persediaan merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi oleh perusahaan. Alasan utama yang menyebabkan perhatian terhadap masalah pengendalian persediaan termasuk hal besar adalah karena pada kebanyakan perusahaan persediaan merupakan bagian atau porsi yang besar dan tercantum dalam neraca. Persediaan yang berlebihan maupun persediaan yang kurang dapat menimbulkan masalah-masalah yang pelik. Nah, kekurangan persediaan dapat menimbulkan kekecewaan pada pelanggan dan akan mengakibatkan perusahaan tersebut kehilangan pelanggan. Kelebihan persediaan pun dapat menimbulkan biaya ekstra sampai mengakibatkan risiko. Sehingga dapat dikatakan bahwa diperlukan manajemen persediaan yang efektif demi kemajuan perusahaan. Pada tahun 1915 pun, seorang ahli bernama F.W. Harris mengembangkan suatu model penjadwalan produksi dengan formula kuantitas pesanan ekonomis. Model tersebut diberi nama model Economic Order Quantity, EOQ gitu ya. Nah, apa itu model EOQ? Model EOQ adalah, teman-teman tahu nggak? Model EOQ adalah salah satu model perhitungan persediaan inventory yang digunakan untuk mengatasi masalah persediaan barang dan bertujuan untuk mengoptimalkan pembelian bahan baku yang dapat menekan biaya-biaya sehingga nilai kualitas persediaan barang suatu perusahaan berjalan dengan optimal. Dalam model EOQ ada 2 hal yang harus dihitung, yaitu biaya penyimpanan (holding cost) dan biaya pemesanan (ordering cost). Harus seimbang agar tidak terjadi pembengkakan biaya dan masalah pesanan barang yang berlebih. Menurut Heiser dan Render, Economical Order Quantity (EOQ) adalah salah satu teknik pengendalian persediaan yang paling tua dan terkenal secara luas. Metode pengendalian persediaan ini menjawab 2 pertanyaan penting, yakni kapan harus memesan dan berapa banyak yang harus memesan. EOQ biasa digunakan sebagai bagian dari sistem inventaris peninjauan berkelanjutan. Sistem EOQ menyediakan suatu aturan yang tidak hanya mencakup menghitung peluang pemesanan ulang, namun jumlah pemesanan ulang yang dilakukan juga. Kemudian manfaat
Manfaat EOKI. Manfaat yang didapat dari penggunaan model EOKI adalah memperkecil risiko jika bahan baku yang dipesan tidak baik, sehingga harus dikembalikan. Memperkecil risiko tersebut terhadap harga barang yang naik secara musiman, dan memperkecil risiko terjadinya out of stock, sehingga perusahaan pun tidak akan mengalami kesulitan jika terjadi risiko di atas. Tujuan dari model EOKI itu adalah untuk meminimalkan biaya persediaan dalam persoalan persediaan. Dikenal beberapa model EOKI. Setiap model memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan parameter persoalan. Modelnya sendiri dibagi dua, yaitu ada model deterministik dan model stokastik. Nah, pada model deterministik, semua parameternya diasumsikan sebagai diketahui dengan pasti. Sementara pada model stokastik, nilai-nilai parameternya tidak diketahui dengan pasti atau berupa nilai acak itu, teman-teman. Nah, model deterministik pun dibagi lagi ke dalam beberapa submodel, yaitu ada model EOKI klasik, model EOKI backorder, model EOKI fixed production rate, dan model EOKI quantitative discount. Namun, pembahasan kali ini, karena kita ke bagian fixed production rate, maka kita lebih berfokusnya membahas model EOKI fixed production rate. Model EOKI fixed production rate. Ada kalanya suatu perusahaan akan menghadapi suatu permasalahan di mana produsen yang melayani permintaan baik dengan persediaan maupun dengan kegiatan produksinya terus-menerus dengan asumsi bahwa tingkat produksi ada konstan sebesar B unit per tahun dan tingkat permintaan juga konstan sebanyak A unit per tahun. Asumsi lain tidak diizinkan adanya backorder dan tingkat produksi per tahun lebih besar daripada tingkat permintaan atau kebutuhan per tahun. Kondisi ini pun dinamakan fixed production rate. Model ini digunakan untuk mempertimbangkan jumlah produksi dan jumlah permintaan hasil produksi. Tujuannya yaitu untuk menentukan banyaknya produksi yang meminimumkan total biaya persediaan. Pada model ini harus dikaitkan dengan tingkat produksi dari perusahaan pemasok barang atau produsen. Nah, asumsi-asumsi yang harus ada pada penggunaan model ini yaitu sebagai berikut. Ada tingkat permintaan konstan, tingkat produksi dari pemasok konstan, tingkat produksi lebih dari tingkat permintaan per tahun, lead time, tidak diizinkan adanya backorder. Kemudian, coba deh teman-teman perhatikan gambar di sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Coba perhatikan gambarnya. Nah, asumsi untuk tingkat produksi dan tingkat permintaan konsumen masing-masing sebesar B unit per tahun dan A per tahun. Terlihat bahwa siklus persediaan terdiri dari dua fase. Fase 1 adalah fase produksi yang digambarkan dengan segitiga siku-siku yang kecil di bagian kiri. Nah, itu. Dan slope B sampai A. Meskipun jumlah produksi sebesar Q unit, namun sebagian langsung diserahkan kepada langganan sebelum disimpan sebagai persediaan. Untuk mencari biaya setup, yaitu biaya untuk melaksanakan satu produksi
run per setup, yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, rumus annual setup cost. Nampak di gambar ya teman-teman ya. Dengan keterangan A itu permintaan tahunan, Q-nya itu besar produksi optimal, Q-nya itu besar produksi, K-nya itu biaya produksi. Untuk mencari annual holding cost dapat dengan cara mengalihkan jumlah siklus persediaan per tahun terhadap holding cost tiap siklus dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, dengan keterangan bahwa Q sama dengan jumlah produksi. H kecilnya itu holding cost, H besarnya permintaan tahunan, C kecilnya biaya produksi variabel, B besarnya tingkat produksi. Lalu didapat total annual relevant cost, yaitu gabungan dari kedua cost di atas. Seperti yang ada di gambar di samping. Teman-teman bisa lihat ya. Kemudian jumlah produksi yang mengakibatkan setup cost dan holding cost mencapai minimum dikenal dengan nama Economic Production Quantity (EPQ) yang besarnya Q bintang sama dengan akar 2 A besar K kecil per H kecil kali C kecil 1 dikurang A per B. A besar per B besar. Dikenal sebagai EOQ. Dengan keterangan Q bintang itu jumlah produksi optimal, A kecilnya itu holding cost, A besarnya permintaan tahunan, C kecilnya biaya produksi variabel, B besarnya tingkat produksi, dan K kecilnya biaya produksi. Kemudian untuk menghitung lamanya production run menggunakan rumus berikut. T1 bintang sama dengan Q besar ya, Q besar bintang per B besar. Sementara untuk menghitung production run berikutnya dimulai adalah T bintang sama dengan Q bintang per A besar. Jadi bedanya kalau kita menghitung production run berikutnya itu dibagi dengan permintaan tahunan. Kalau yang menghitung lamanya production itu dibagi dengan tingkat produksinya. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Contoh soal 1. Nih teman-teman, contoh soal 1. Sebuah perusahaan mobil mempunyai permintaan suatu produk sejumlah 30.000 unit dalam per tahunnya. Dalam menghasilkan produk tersebut memiliki tingkat produksi sebesar 64.000 unit per tahun. Setiap production run membutuhkan biaya sebesar 2 juta rupiah dan biaya produksi variabel per unit adalah 40.000 rupiah. Serta besar holding cost tahunan yaitu 15% dari nilai persediaan. Maka tentukan A. Besar produksi optimal. Berapa besar produksi optimalnya? Kemudian yang B-nya, coba hitung lama setiap production run dan production run berikutnya. Kemudian yang C, berapa annual holding cost-nya? Penyelesaiannya
kita sudah mengetahuinya ya. Diketahui bahwa permintaan tahunannya yaitu A besar 30.000 unit, tingkat produksi B besarnya itu 64.000 unit, kemudian biaya produksi K kecilnya 2 juta rupiah, dan holding cost-nya H kecilnya itu 15% atau 0,15. Biaya produksi variabel C kecilnya itu 40.000. Ditanya, jadi ditanya yang A-nya itu berapa besar produksi optimal, yang B-nya hitung lama setiap production run dan production run berikutnya, lama setiap production run dan production run berikutnya. Kemudian yang C, berapa annual holding cost. Kita jawab yang A dulu. Besar produksi optimal. Jadi kita bisa lihat dari rumus yang di atas. Q bintang sama dengan akar 2A besar K kecil per H kecil kali C kecil dalam kurung 1 dikurang A besar per B besar. Karena sudah diketahui, kita tinggal masukin ke rumusnya aja ya teman-teman. Diketahui sebagai berikut. Nah, kemudian sudah diketahui Q bintangnya itu 3.260 unit. Jadi berapa produksi optimalnya? Produksi optimalnya yaitu 3.260 unit. Kemudian kita hitung lama setiap production run dan production run berikutnya. Kita hitung yang lama production run T1 bintang sama dengan Q bintang per B besar. Tadi Q bintangnya kan sudah diketahui 3.260 dibagi B besarnya tadi berapa tadi? 64.000 sama dengan 0,0509 tahun atau sama dengan 19 hari. Kemudian kita hitung yang production run berikutnya dimulai setiap T bintang sama dengan Q bintang per A besar. Jadi Q bintangnya kan udah ya 3.260, A besarnya tadi berarti 30.000 sama dengan 0,1087 tahun atau 40 hari. Nah, yang B sudah diketahui, lama setiap production run-nya yaitu 19 hari dan production run berikutnya dimulai setiap 40 hari. Kemudian kita hitung annual cost holding. Annual holding cost-nya. Mengikuti dari rumus di atas ya. H kecil dikali C kecil. Q besar per 2 B dikurang A per B besar. Itu B besar ya. Ini tadi diketahui 0,15, C-nya 40.000, Q-nya 3.260 per 2, kemudian B besarnya 64.000 dikurangi A besarnya 30.000 dibagi B besarnya 64.000 dan mendapatkan hasil 5.196.114 rupiah. Kita sudah menyelesaikan soal yang nomor 1. Jadi tadi berapa besar produksi optimalnya? Besar produksi optimalnya yaitu 3.260 unit. Kemudian berapa lama tiap production run? Itu 19 hari. Dan
production run berikutnya 10 hari. Kemudian berapa annual holding cost-nya? Itu Rp5.196.114. Kemudian kita lanjut ke contoh soal 2 ya teman-teman. Contoh soal 2. Pada perusahaan soto Sedari, diketahui permintaan produk kaldu ayam adalah 35.000 unit per tahun. Produk tersebut diproduksi dengan tingkat produksi 70.000 unit per tahun. Setiap production run memakan biaya sebesar Rp900.000 dan biaya produksi variabel per unit produk kaldu ayam adalah Rp10.000 dan besar holding cost tahunan adalah 20% per nilai persediaan. Maka tentukanlah yang A, besar produksi optimal, kemudian B, cari hitung lama setiap production run dan production run berikutnya, kemudian yang C, berapa total annual holding cost-nya. Yuk kita hitung lagi yuk. Contoh 2. Oke. Diketahui bahwa permintaan tahunan A besarnya itu 35.000 unit. Tingkat produksi B besarnya 70.000 unit. Kemudian biaya produksi K kecilnya Rp900.000 dan holding cost-nya H kecilnya 20% atau 0,20. Kemudian biaya produksi variabel C kecilnya Rp10.000. Yang ditanya tadi ya, berapa besar produksi optimalnya, berapa lama production run-nya dan production run berikutnya, kemudian berapa annual holding cost-nya. Kita jawab yang A dulu. Ini mirip kayak persoalan satu, kayak contoh soal satu, cuman beda kasus aja, biar semakin terlatih aja teman-teman. Diketahui bahwa Ki bintangnya itu 3.968 unit. Kita gunakan rumus yang tadi ya. Kemudian kita hitung lama setiap production run dan production run berikutnya. Diketahui di sini lama setiap production run-nya itu 0,0566 tahun atau 21 hari. Dan production run berikutnya dimulai setiap 0,1133 tahun atau 41 hari. Kemudian diketahui annual holding cost-nya. Tadi rumusnya ya, H kecil dikali C kecil, Q dibagi per 2, B besar min A besar per B besar. H-nya tadi 0,20, C-nya 10.000, Q-nya tadi 3.968 dibagi 2, B besarnya 70.000, dan A besarnya 35.000 dibagi B besarnya 70.000. Diketahui annual holding cost-nya yaitu Rp198.003. Jadi dari persoalan kedua kita bisa mengetahui bahwa berapa besar produksi optimalnya, yaitu 3.968 unit. Kemudian berapa lama setiap production run, yaitu 21 hari. Dan berapa production run berikutnya, yaitu 41 hari. Kemudian berapa annual holding cost-nya, yaitu Rp198.003. Alhamdulillah teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata.
Saya perwakilannya meminta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.